pas. Yang itu aja Pak. Yang kita pakai Pak. Seminggu dua ya. Seminggu dua ya. Itu naik Mas. Baik, pertama suaranya kita bisa kita lanjutkan pengajian kitab kita. Kita masuk halaman yang kelima. Silakan dimulai Mas Lukman. Al-Faslusan Di fariboti Siami Syahrul Ramadan Syahri Ramadhana. Di fariboti Siyami Syahri Ramadan Qala Allah Ta'ala Syahrul Ramadan Al-Amun Sidar Al-Quran Al-Quran Al-Nasri Al-Quran Faman syahidah Minkum Syahra Fadyasun Wa fi sahihil Bukhari An Anasin radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid dakhala rajulun ala jamali fa ana khahu fil masjid summa aqalahu ayyukum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqulna hadza rajulun abyadun muttaqi'u faqala lahu rajulu ibnu Abdul Muttalib faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ajabtuka faqala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni sailuka famusyaddu alaika fil mas'alati fala tajid alayya fi nafsik faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sil amma badalika sal amma badalika faqala as'aluka bi rahmatika wa rabbu man qablaka Allahu arsalaka ilan nasi kullihim faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma na'am faqala amsuduka billahi ta'ala Allahu amaraka an tusalliyas salawatil khamsa salawatil khamsa fil yaumi walailati faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma na'am faqala amsuduka billahi ta'ala Allahu amaraka an tasuma hadzal syahru min sanati faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma na'am faqala amsuduka billahi ta'ala Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqati min aghniyaina wa tuqassimaha ala fuqaraina. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma na'am faqala rajulu amantu bima ji'ta bihi. Ya. Al-faslusani fasal yang kedua. Fi faridoti siyami syahri Ramadan, di dalam kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahru Ramadana, bulan Ramadan, alladzi adalah bulan
Unzila, majhul ya, unzila yang diturunkan fihi di dalamnya Al-Qur'anu Al-Qur'an. Ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Artinya turunnya Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan ini adalah turun secara global. Ya. Dari Lauhil Mahfud menuju langit dunia. Hudan sebagai petunjuk linnasi kepada manusia. Wabayinatin dan sebagai penjelas. Minal huda dari petunjuk. Wal furqani dan sebagai pemisah. Faman maka siapapun syahida yang melihat minkum diantara kalian asyahro bulan, maksudnya bulan tanggal 1 awal ya, fal yasumhu maka hendaklah ia berpuasa. Nah, ini adalah fi'il amar ghaib ya. Wa fi sahihil Bukhari dan di dalam Sahih Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, keterangan dari sahabat Anas radhiyallahu an. Bainama nahnu julusun, pada suatu hari kita duduk-duduk ma'an Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi di masjid. Dakhala masuk rajulun seseorang ala jamalin yang naik unta. Fa'anakhahu kemudian tiba-tiba ia menghentikannya, berhenti fil masjidi di masjid. Summa aqalahu kemudian ia mengikatkannya. Nah, ini adalah hadis cerita di mana pada suatu hari para sahabat ini duduk-duduk di masjid bersama Rasulullah. Tiba-tiba ada seseorang yang naik unta kemudian berhenti dekat masjid itu. Nah, setelah berhenti, ontanya kemudian diikat. Summa qala kemudian ia berkata lahum kepada para sahabat, ayyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di antara kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi tiba-tiba orang tersebut itu begitu berhenti dekat masjid, untanya kemudian diikatkan. Setelah itu masuk tanya, mana Muhammad? Nah, apa ada di antara kalian itu Muhammad? Nah, faqalan Nabi sallallahu, fakulna kemudian kami menjawab, hadar rajulu al abyadu. Ini ar-rajulu laki-laki al abyadu yang putih, al muttaqiu yang lendetan. Mutaki itu leleangan, kalau bahasa Jawa leleangan. Nah, nyandar. Begitu ditanya begitu, sahabat langsung menjawab, oh ini laki-laki yang kulitnya putih sambil lendetan. Faqala kemudian berkata lahu kepadanya ar-rajulu, seseorang tersebut, lahu kepada Nabi ar-rajulu seseorang tersebut, Ibnu Abdul Muttalibi, cucu Abdul Muttalib. Jadi maksudnya ini apa, ini yang cucunya Abdul Muttalib itu ya? Nah, orang tersebut tanya begitu. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, qad ajabtuka, sungguh aku telah menjawab padamu.
Artinya ya bener, apa sing mbok omongno iku bener. Bahasa kasarnya gitu. Faqala kemudian berkata ar-rajulu seseorang tadi lin nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sa'iluka. Sesungguhnya aku adalah orang yang bertanya kepadamu. Famusaddidu alaika. Kemudian orang yang butuh pada kamu fil mas'alati di dalam persoalan. Fala tajid, kemudian kamu tidak menemukan alayya atasku fi nafsika di dalam dirimu. Nah, kemudian seorang tadi bertanya kepada Nabi, saya ini adalah orang yang bertanya kepadamu dan orang yang sangat perlu terhadap masalah-masalah. Yang saya perlukan kepadamu. Jadi orang tadi tanya itu pada Nabi. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sal amma buddan laka. Sal tanyalah amma dari sesuatu budan yang mendesak laga bagimu. Ya wis takono apa sing arep mbok takokno. Jadi ibaratnya Nabi langsung begitu. Ya udah kalau gitu, apa yang kamu tanyakan silahkan. Yang mendesak. Faqala kemudian ia berkata, as'aluka, saya bertanya kepadamu, birabbika, dengan Tuhanmu, warabbiman, dan Tuhannya orang, qoblaka, yang sebelum kamu. Allahu Allah arsalaka, mengutus kamu, ilan nasi, kepada manusia kullihim semuanya. Jadi pertanyaannya bersama begitu. Apa betul Allah ini mengutus kamu untuk segenap umat manusia semuanya, benar? Nah, ini pertanyaan laki-laki tersebut. Faqala kemudian berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Ya Allah, betul. Jadi saya ini adalah utusan Allah untuk segenap umat manusia. Faqala kemudian ia menjawab, anshuduka billah. Saya berterima kasih kepadamu. Billahi, dengan Allah Ta'ala. Allahu Allah amaroka, memerintahkan kepadamu, antusolliya, agar kamu melaksanakan sholat as-sholawatil khamsa, sholat yang 5 waktu. Jadi kalau maf'ul jama' muannas itu i'rabnya pakai kasroh, ya. Jadi as-sholawatil khamsa fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam. Nah, kemudian orang tersebut tanya kepada Nabi begini lagi, apa betul Allah memerintahkan kamu, wahai Muhammad, agar kamu sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Faqala kemudian Nabi menjawab, Allahumma na'am. Ya Allah, betul, benar, bahwa Allah telah memerintahkan saya dan umatku sholat 5 waktu sehari semalam. Faqala kemudian orang tersebut pun berkata, anshuduka billah, demi Allah saya senang atau menganggap betul kepadamu. Kemudian lagi, Allahu amaroka, Allah memerintahkan kepadamu, antasuma, agar berpuasa, hadas syahra, pada bulan ini, minas sanati, dari setiap tahun. Nah kemudian betul, apakah betul Allah ini memerintahkan kamu dan umatmu agar kamu melakukan puasa 1 bulan setiap tahunnya? Faqala kemudian Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Ya Allah, betul, benar, kalau saya diperintahkan berpuasa setiap tahun sebulan.
Faqala kemudian dia pun berkata ansyuduka billah. Saya senang. Saya membenarkan padamu demi Allah. Allahu amaroka, Allah memerintahkan kepadamu antak khuda agar kamu mengambil hadihi sodako ini min agniyaina dari orang-orang kaya kami. Watu qasimaha kemudian kamu membaginya ala fuqaraina atas orang-orang fakir kami. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun menjawab, Allahumma na'am. Ya Allah, betul. Faqala kemudian berkata ar-rajul orang tersebut, amantu, saya beriman bima jita terhadap sesuatu yang kamu bawa bi dengannya. Oh, kalau begitu saya beriman terhadap apa yang telah engkau bawa pada umatmu. Jadi intinya hadis ini begini, Pak. Malaikat memberikan semacam kayak pengertian rukun Islam. Jadi hadis ini di Arba'in sebetulnya ada versi lain, cuman intinya sama. Nah, redaksinya beda, cuman substansinya intinya sama. Paham isinya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sama hadis Arba'in itu kan menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan. Cuman kalau ini kan hanya Islam aja yang dijelaskan. Kalau dalam hadis Arba'in itu menyangkut iman, Islam dan ihsan. Makanya kalau di akhir redaksi, kalau versi hadis Arba'in itu Nabi langsung menjelaskan bahwa orang tersebut itu adalah malaikat yang datang ke tempat kita ini kumpul-kumpul untuk memberikan pengertian Islam kepada kalian semua. Kalau ini redaksinya hanya sebatas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Target supaya kita itu bisa menyelesaikan lima satu itu, kadang sampai seperti itu. Pengertiannya seperti itu. Artinya kadang-kadang sampai kegiatan yang lain itu artinya kalahkan. Itulah ya. Baik, terima kasih. Jadi ayat ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu adalah diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan secara global. Dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Nah, kemudian dari langit dunia disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi itu bertahap. Selama Nabi menjadi Rasul sebelum meninggal. Nah, kemudian dipahami oleh orang kita sekarang ini karena Al-Quran itu secara global diturunkan di bulan Ramadan, diharapkan kalau datang bulan Ramadan interaksi kita kepada Al-Quran itu lebih dibanding dengan bulan yang lain. Intinya begitu. Kalau masalah target ini sebetulnya dikembalikan kepada kita. Bukan berarti
kita mengalahkan yang lain. Nah, jadi target itu dikembalikan kepada kita. Dalam artian kalau misalnya kemampuan kita ya mungkin tidak sampai bisa hatam 30 juz, ya kira-kira kemampuan kita sampai berapa juz gitu. Jadi jangan sampai sesuatu yang seharusnya diutamakan itu malah terkalahkan. Misalnya kita kerja nyukupi kebutuhan keluarga, nah, ini kan sesuatu hal yang wajib. Nah, artinya begini Pak, artinya ada semacam pemetaan dalam arti skala prioritas. Nah, tapi substansinya adalah di bulan Ramadan itu interaksi kita dengan Al-Quran itu lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Kalau misalnya sampai kita ini mengalahkan yang lain, ya itu sebetulnya ya kalah, istilahnya salah diri kita sendiri. Artinya kan secara umum garis besarnya itu interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan lebih dibanding dengan bulan-bulan yang lain, gitu aja. Kalau masalah target-target itu kan ya dikembalikan kepada kita. Nah, interaksi di sini itu ya tentunya tidak cuma sebatas membaca. Kalimat membaca ini kan seolah-olah hanya sebatas membaca lidahnya. Membaca di sini artinya ya kita kaji, kita pahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Sebetulnya arahnya ke sana, Pak. Jadi jangan sampai mengalahkan prioritas yang lain dan lain sebagainya. Yang penting ada semacam interaksi yang lebih dibanding dengan bulan yang lain gitu. Jadi kita nggak usah memaksakan. Pahaman ya? Nah. Artinya kan kalau Ramadan itu kan meningkatkan ibadah, tapi tidak sebatas pada interaksi ke pembacaan Al-Quran kan, termasuk ibadah yang lain kan maksudnya. Nah iya, makanya yang berkaitan dengan Al-Quran ini kemudian jangan kita fahami secara, kalau orang Jawa itu ngebiah-uyah. Nah, kemudian hanya fokus kepada itu saja, kemudian yang lain kalah, tidak. Artinya ada perbedaan antara bulan Ramadan dan bulan di luar Ramadan. Nah, itu yang ya, fahami hadis ini ya. Jadi sebetulnya hadis ini berbicara terkait dengan rukun Islam. Misalnya tadi berkaitan dengan sedekah dari orang kaya itu maksudnya zakat. Silakan berikutnya Pak Amim. Min kok man loh. Min arkanil Islam. Ya. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalat wa ita'iz zakat wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Muttafaqun alaih. Nah, udah. Waqat ada dan sungguh menganggap an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam siyama Ramadan, puasa Ramadan dianggap ruknan sebagai rukun min arkanil islami, dari rukun Islam. Nah, jadi Nabi menganggap atau menghitung bahwa puasa Ramadan itu adalah rukun, bagian dari rukun Islam. Faqala, kemudian Nabi berkata, bunyal islamu, bunya dibangun, al islamu Islam ala khamsin, atas 5 hal. Syahadatu alla ilaha illallah, yang pertama bersaksi atau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad abduhu itu adalah
hamba Allah wa rasuluhu dan utusan Allah. Nah ini Pak. Jadi nabi ini adalah hamba. Hamba ini ya manusia ya kayak kita. Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu ana basyarum mislukum yuha. Saya ini ya manusia seperti kalian, cuman dikasih wahyu. Maksudnya manusia seperti kita itu ya nabi ya makan, ya minum, ya punya selera terhadap makanan. Oh ini makanan yang lezat, setengah lezat, ya kayak manusia. Misalnya pakaian ya ada yang disenangi, wah ini bagus, ya, namanya manusia. Seneng sama perempuan. Tapi bedanya kalau di sini adalah abdu wa rasuluhu. Kalau dalam Al-Qur'an itu hamba tapi bedanya dikasih wahyu. Makanya inilah kita memahami pribadi Nabi ya memang sebagai sosok manusia yang seperti kita dan juga sebagai seorang nabi yang mendapatkan yang menjadi utusan. Nah, ini yang kadang-kadang banyak diantara kita yang seolah-olah ini dari nabi semua harus. Wah, padahal pribadi nabi sebagai seorang manusia seperti kita ya punya selera. Nah seleranya ya tentunya ya namanya manusia Pak. Misalnya selera Pak Manan dengan Pak Hamim kan sama-sama punya selera. Tapi ada selera yang beda misalnya soal makanan. Ya seumpama dengan Nabi gitu ya. Misalnya soal makanan Pak ya. Ya tentunya kalau misalnya kita beda ya sama seperti kita berbeda dengan manusia yang lain. Makanya kalau kita bicara sunnah Nabi ini harusnya jangan sampai dilewatkan sunnah fikihnya. Karena tidak semua sunnah Nabi itu wajib diikuti, bahkan ada yang dilarang. Misalnya poligaminya yang lebih dari 4. Soalnya Nabi kan istrinya ada 11. Nah ini kita nggak boleh ngikuti. Satu aja megap-megap kita. Nah sebetulnya kalau bicara yang satu ini, makanya ya kalau kita bicara sunnah itu, ya sunnah fikih jangan sampai lupa. Sunnah fikih itu kan kalau dijalanin ada pahalanya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dia biar nggak terkesan kaku gitu loh Pak. Ini sunnah Nabi, wah. Padahal sunnah Nabi yang baru ia baca, yang lain belum dibaca. Jadi Islam itu biar kelihatan fleksibel. Makanya ayatnya itu ana basyarum mislukum yuha. Saya ini manusia seperti kalian. Bedanya hanya mendapatkan wahyu dan tidak. Nah, kita pahami basyarum mislukumnya itu. Kalau yang terkait dengan persoalan wahyu, masalah apa itu tuntunan Nabi tadi, misalnya sholat 5 waktu. Kemudian ada yang ngurangi jadi 4. Nah, ini namanya bid'ah. Bid'ah yang menyesatkan. Puasa yang harusnya bulan Ramadan tahu-tahu dia pindah bulan Dzulqa'dah. Nah, ini juga bid'ah yang menyesatkan. Makanya ada syariat usul, ada syariat furu'. Syariat yang bersifat pokok. Salat 5 waktu, zakat, kemudian lagi sholat, kemudian lagi haji. Nah, itu syariat usul. Kalau di luar itu namanya syariat furu'. Namanya furu' itu artinya apa? Ya hasil ijtihad dari para ulama. Karena itu hasil ijtihad dari para ulama di dalam memahami sumber hukum Islam yaitu dari Quran dan hadis, muncullah yang namanya furu'. Misalnya peringatan hari besar Islam, ini furu'. Ada yang menganggap itu boleh, ada yang tidak boleh. Nah, yang boleh juga ada landasan hukumnya, yang tidak boleh juga ada landasan hukumnya. Kemudian lagi zikir berjamaah juga ada yang boleh, ada yang tidak membolehkan. Semua punya landasan hukumnya. Misalnya yang membolehkan ya, atau yang tidak membolehkan bukan berarti syariat itu langsung turun dari langit.
malaikat turun, misalnya pahamimu nggak boleh, iki loh, zikir bersama nggak boleh, kan nggak. Tetap aja mereka melalui proses penelitian terhadap hadis dan Al-Quran. Nah itu. Makanya kalau sudah syariat usul ya tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau syariat furu' masih bisa didiskusikan. Cuman kan kadang-kadang bicara soal tentang sunnah Nabi itu dilupakan sunnah fikih, ya akhirnya seperti itu ujungnya. Paham ya? Nah, silakan lanjutin Mas Beni. Fi sunnati. Nah. Tahdhirun syadidun. Tahdhirun syadidun wa wa'idun akidun liman aqara Ramadan min ghairi rukhsatin safarin audri marodin wa nahwihi. Ruwiyat rawat Tirmidzi rawa at-Tirmidzi wan Nasa'i Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man afṭara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin wala maradin lam yaqdihi shawmu tahri kullihi wa in shawmahu. Qala al-ulama al-muradu bi dzalika annahu la yahsulu lahu fadilatu Ramadan wala yanalu toha wa barakatuhu wa in kana yasqutu an dzalika yaum bil qada'i wal bil qiyami bima aujaba syari'u alaihi kifarati biha ya. Al-faslusani fasal yang ketiga ya. Al-falusalisu fasal yang ketiga. Fit tahdiri di dalam masalah tahdir atau sanksi. Min tarki siyami Ramadan, dari meninggalkan puasa Ramadan, li ghairi udrin, karena tidak ada alasan. Jadi pasal yang ketiga ini berbicara terkait dengan sanksi orang yang tidak berpuasa tanpa ada alasan. Artinya orang dengan alasan apa-apa tau ora poso. Poso ora males. Nah, enggak ada alasan. Laqad jaa, dan sungguh datang fi sunnatin nabawiyati, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahdhirun syadidun, sanksi yang berat, wa wa'idun akidun, dan ancaman yang kuat, liman, bagi orang aftara Ramadan, yang tidak berpuasa Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa adanya rukhsah, safarin, karena bepergian, au udri marodin, atau alasan sakit, wanahwi, dan lain sebagainya. Artinya berkaitan dengan sanksi ini ya, jadi berkaitan dengan sanksi ini datang di dalam hadis Nabi sendiri, di mana hadis Nabi ada penjelasan berupa sanksi yang berat dan ancaman yang kuat bagi orang yang meninggalkan puasa tanpa alasan. Warawa at-Tirmidzi fil madhi ya, rawa yarwi. Rawa meriwayatkan at-Tirmidzi, Imam at-Tirmidzi, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Imam Nasa'i. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Man aftara, barang siapa yang tidak berpuasa." Aftar itu hanya berbuka, maksudnya tidak berpuasa. Yauman sehari, min Ramadana dari bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin tanpa ada rukhsah, wala marodin dan tanpa alasan sakit. Lam yakdi, ia tidak mengkodok padanya saumat dari kullihi, puasa setahun kullahu semuanya, kullihi semuanya, saumat dari kullihi. Wa in somahu, meskipun ia berpuasa padanya. Jadi maksudnya gini Pak, kalau ada orang meninggalkan puasa sehari saja tanpa ada alasan apa-apa, sehat meger-meger, loro ora, bepergian enggak, kerja berat juga enggak, nyantai, tapi sengaja dia enggak mau puasa, maka dikatakan dalam hadis ini, meskipun dia ini berpuasa semuanya, maksudnya mengkondoinya, itu dianggap Nabi tidak termasuk ia mengkodok. Lam yakdihi, artinya orang lep. Nah, kalau orang Jawa bilang itu orang lep, dia ninggal sekali, nah kemudian dia puasa dalail katakanlah gitu, misalnya puasa setahun gitu. Nah, setahun yang ia jalani untuk berpuasa itu orang lain menutupi sehari yang ia tinggalkan tanpa ada alasan tadi. Nah, tanpa ada udzur. Makanya di sini kalimatnya wa in somahu, meskipun ia berpuasa padanya. Nah, maksudnya gini, itulah puasa Ramadan, kalau memang tidak ada alasan apa-apa, jangan sekali-kali ditinggalkan. Sampai puasa setahun aja nggak dianggap, artinya nggak bisa menutupi satu hari yang ditinggalkan tanpa ada alasan tadi. Hah? Paham ya? Nah, qala berkata al ulama al muradu, yang dimaksud bidalika dengan hal itu, annahu bahwasannya ia layah sulu tidak berhasil lahu baginya fadilata Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Maksudnya keutamaan Ramadan itu ia tidak mendapatkannya. Artinya keutamaan Ramadan itu luar biasa besarnya. Sudah tahu fadilah Ramadan itu besar, kenapa ia berani meninggalkan puasa tanpa alasan? Maksudnya begitu Pak. Walayanalu, dan ia tidak memperoleh toharotuhu, kesucian Ramadan, wa barokatuh, dan berkahnya Ramadan. Jadi fadilahnya yang enggak dapat, kesuciannya enggak dapat, dan berkah Ramadannya juga enggak dapat. Padahal cuma sehari. Jadi artinya puasa yang sampai apa itu tadi, setahun penuh tadi, dianggap belum bisa menutupi puasa satu hari yang ia tinggalkan di bulan Ramadan. Wa ingkana yaskutu, dan meskipun gugur anhu darinya, dalikal yauma, pada hari itu bil qodoi, dengan mengkondok gitu loh. Artinya meskipun kondoknya itu juga bisa terpenuhi, tapi keberkahannya itu, nah itu Pak. Wabil qiyami, dan disebabkan qiyam, bima aujaba, dengan sesuatu aujaba yang mewajibkan asyari'u Allah alaihi padanya, minal kafaroti, dari kafarot, fi mawaqi'i wujubiha, dari realitas-realitas kewajiban berpuasa Ramadan.
Jadi pada intinya begitu. Kalau ada orang meninggalkan 1 hari puasa Ramadan tanpa alasan, nah, maka meskipun ia ini berpuasa, entah itu 2 bulan, 3 bulan, tapi di luar Ramadan, itu tidak mampu menutupi puasa 1 hari Ramadan yang ia tinggalkan tanpa alasan. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama, karena puasa di luar Ramadan, keberkahannya bulan Ramadan, keutamaannya bulan Ramadan, kesucian bulan Ramadan itu luar biasa besarnya. Alasannya itu. Paham Pak ya? Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Yakin ngeri berarti ya. Yang maksudnya yang dia berbuka tanpa alasan. Sementara ini alasannya jelas nih, karena mungkin perjalanan kan. Karena perjalanan itu sendiri kan dibolehkan kita untuk berbuka. Seperti misalnya kita ke Jawa, kan, namanya safar. Namun di sini safar itu sebenarnya kita itu sebenarnya sehat nih. Kayak keadaannya sehat itu. Cuma ketika kita ingin mengumpulkan puasa kita itu tersebut, apa dimaksud tentang kemarin kan boleh karena kedosan kita karena safar tadi. Yang saya tanya masalah kan safar tadi. Jadi begini ya. Kita lihat dari sisi safarnya ya. Kalau syariat safar boleh meninggalkan puasa ini kan safarnya orang dulu kan lain dengan orang sekarang ya. Jadi kalau orang dulu itu safarnya emang betul-betul masyakoh, artinya berat. Dari segi transportasinya naik onta, ada yang kuda, ada yang jalan. Nah kemudian safarnya orang sekarang ini kan transportasi. Nah, ada pesawat, ada bis pun ya bukan bis ecek-ecek, bisnya juga leg semua, sepur juga sudah bagus sekarang. Sehingga kalau kita lihat dari sisi itu, kita lihat ayatnya ya, wa antasumu khairul lakum. Kan itu ada di ayat itu kan ada kalimat begitu, jika kalian berpuasa khairul lakum itu terbaik bagi kalian. Makanya meskipun ada alasan safar, berpuasa itu lebih baik dalam artian ketika kita mau pergi itu jangan buru-buru langsung kita muka. Akan tetapi kita tetap sahur niat berpuasa. Kalau misalnya di tengah jalan itu terjadi keletihan atau berat pada diri kita, baru kita berbuka membatalkan puasa. Karena ayatnya ada wa antasumu khairul lakum. Itu kalau kita lihat dari sisi beratnya orang bepergian. Kalau dulu jelas orang bepergian naik onta, kayak kuda, bahkan jalan kaki. Sebetulnya alasan boleh meninggalkan puasa ini kan karena faktor masyakoh tadi, beratnya. Makanya dengan teknologi masyakoh tahu dulu meninggalkan kan gitu. Kalau bertaken ngasih berapa ini? Nggih. Niku Ramadan kan mabni nggih. Nggih itu isim ghairu munsharif. Maksudnya mabni tetap Ramadan. Iya, isim ghairu munsharif. Maksud kula Nah, majrurnya dia pakai fathah. Sing al-fasl sani. Fasl sani. Nah, sing fasl sani sayane oke. Fi faridati siyami Syahri Ramadana. Niku kedudukan ini wau sebagai napa niku syahri ini? Syahri ini kan mudhof ilaih. Jadi ini fi ini huruf jar, faridati ini jarnya karena ada huruf jar. Kemudian syami dia jarnya karena mudhof ilaih. Syahri juga mudhof ilaih. Ramadana ini jar, dia fathah karena jarnya isim ghairu munsharif. Makanya syahri Ramadan. Ya bisa, jangan kan 2 3 juga bisa. Nah, jadi misalnya mudhof ilaih di mudhof ilaihkan lagi, nah disandarkan bisa. Jadi di kalimat idhofah itu bukan berarti hanya 2 kalimat, tapi 3 kalimat bisa. Kalimat
bukan sibah jumlah. Nah, artinya bisa. Jumlah itu kan artinya susunan kalimat yang lengkap. Misalnya mubtada khobar itu jumlah. Nah, kalau yang sibah jumlah menyerupai, nah, kan ada semacam apa ini? Gabungan itu. Nah, itu loh. Jadi kalau bicara soal idhofah itu bisa sampai 2 kali sampai 3 kali. Lanjut. Ya, silakan dilanjutin. Nah. Dia mau tanya dulu loh. Mau tanya. Kaitannya kalau Ramadan dua usul kena som, misalkan dia hamil atau sakit kan dia diwajibkan mengganti dengan jenis makanan mengganti puasa. Nah setelahnya itu apakah setelah dia sehat atau setelah itu dia hamil, setelah tetap dia menggantikan puasa tersebut? Walaupun dia sudah menggantikan dengan makanan itu. Jadi fidyah itu istilahnya ya, membayar fidyah. Sebetulnya tergantung alasan, Pak. Jadi kalau orang hamil itu alasannya untuk dirinya, kemudian alasan dirinya ya anaknya, yaitu malah 2, ya di samping mengkodok ya fidyah. Nah, makanya alasannya itu yang perlu kita cari. Nah, alasannya yang perlu kita cari. Tapi nanti bab itu di belakang ada Pak Manan. Nah, jadi supaya lebih jelas, lebih gampang, nanti bab fidyah itu ada di belakang. Nah, daripada kita bicarakan sekarang nanti dikhawatirkan. Nah, silakan dilanjutin, Mas. Yang bagi di soimi yakufa lisanahu wasairo rihihi nganil maharimi wal asami tahqiqon li makna siyami ladzi wal imsak. Nah, udah. Sekarang adabus siyami, adab berpuasa. Ya. Jadi kalau kita berpuasa ini etikanya itu harus seperti apa sih? Yang bagi dianjurkan, kalau bahasa kita nih sayukjanya. Lisoimi bagi orang yang berpuasa, ayakufa agar menjaga lisanahu lesannya. Maksudnya dijaga lisannya itu ora asal jeplak kalau ngomong, ora asal mangap, itu maksudnya jaga. Wasairo jawarihi, dan anggota tubuh yang lain, anil maharimi, dari hal-hal yang haram. Dijaga baik lidahnya maupun anggota tubuh yang lain, bisa mata, bisa telinga, dijaga dari hal-hal yang haram. Wal asami, dan hal-hal yang ada dosanya. Tahqiqon, karena secara hakiki atau menjaga hakiki, lima nasyami, pada arti puasa, alladzi huwa, yang ia adalah al-imsaku, menjaga. Makanya kalau kita ini berpuasa, ya diharapkan betul-betul mampu menjaga lidah dan anggota tubuh yang lain dari hal-hal yang haram, hal-hal yang ada dosanya. Itu dikarenakan secara hakikat arti puasa itu artinya al-imsaku, menjaga. Jadi hakikat puasa itu artinya menjaga. Apa sing dijaga? Yaitu tadi lidah dan anggota tubuh yang lain. Makanya ada hakiki, ada syariat, ada hakikat. Nah, kalau syariat puasa itu apa?
kita menahan lapar dan dahaga mulai dari subuh sampai maghrib, dan tidak berhubungan suami istri, itu puasa syariat. Tapi puasa hakikat adalah mampu menjaga lidah dan anggota tubuh yang lain dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang ada dosa-dosanya. Itu puasa hakikat. Nah, ini yang diharapkan, Pak. Ya syariatnya ya puasa, hakikatnya juga puasa. Nah, yang berat ini hakikat ini, Pak. Makanya kadang-kadang saya tuh mikir, wong kaji kok sampai antri puluhan tahun, tapi tidak berbanding lurus dengan tingkat korupsinya. Artinya ibadahnya ini baru sebatas syariat, hakikatnya mboh ra jelas. Harusnya berbanding lurus. Makanya kalau kita bicara sholat kita diterima atau tidak, puasa kita diterima atau tidak, itu kita bisa mengukur. Kalau kita berpuasa kemudian cermin perilaku kita ini semakin baik, oh diterima. Tapi kalau misalnya kita ini berpuasa, ternyata semakin tambah puasanya kok malah tambah gak jelas, nah itu berarti ya ora ditompo ibaratnya ngono. Jadi ukuran diterima atau tidak itu kita sendiri bisa mengukur kan. Ya faktanya di kita inilah gampang. Lah wong haji kok sampai antri 20 tahun, wong umroh kaya nonton korsen rame ini gak karuan, tapi korupsinya ya pura karuan pula, mualingnya ya sanggon-gon. Artinya ibadah kita baru ibadah syariat. Makanya kalau dikatakan zaman Nabi nggak ada syariat, ya memang nggak ada. Ngapain Nabi kurang kerjaan bagi-bagi ada syariat hakikat. Wong syariat hakikat itu adalah klasifikasi dari para ulama supaya orang kita ini di dalam menjalani dan memahami agama Islam itu lebih simpel penerapannya, lebih mengena. Wong menteri agama, wong ahli hukum, wong madu nyantol hukum iki piye ceritane. Nah, karena ibadahnya baru syariat itu tadi. Makanya kalau di kita ini ya ada syariat hakikat itu. Jadi setelah syariat dikerjakan dengan baik, hakikatnya dipahami. Puasa ya ini tadi. Jadi dia mampu menjaga lidah dan anggota tubuh yang lain dari hal yang haram. Alasannya karena secara hakiki arti puasa adalah menjaga. Jadi semakin sering puasa ini janjane ya semakin hati-hati. Iki duit bener, iki duit enggak bener. Nah, kudune hal kayak gitu. Nah, ini kan orang peduli, Pak. Makanya sering saya sampaikan umat Islam itu baru takut kepada makanan haram, tapi penghasilan haram nggak ada takutnya sama sekali. Nggak ada yang takut. Makanya pernah saya ditonton, wong Cina ku babi asu dipangan. Tapi kenapa dia berani menghukum koruptor hukuman mati? Ya karena akalnya sehat. Karena korupsi itu yang merusak bangsa. Tapi kalau kita ini hanya agamanya menjalankan syariatnya aja, hakikatnya nggak jelas, ya begini ini. Nah, makanya kata penulis ini maksudnya adalah mengarah kepada puasa secara hakiki, arti hakikatnya. Paham? Nah, silakan lanjut, Pak Mim. Walafdu lil Bukhari. Fala yarfus. Fala yarfus. Wa ini mru'un qatalahu syatamahu falyakul inni shaimun marrotaini walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaim atiyabu indallahi rihil miski
Miski miski al-hadis. Pak, udah sama itu aja, enggak fokus Pak ini. Ya. Ja'a datang. Fi shahihaini di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Wal lafdu tapi lafadznya lil Bukhari pada Imam Bukhari. Artinya hadis ini ada di Sahih Bukhari Muslim. Tapi yang dijelaskan di sini adalah dari Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia berkata, asyamu puasa junnatun itu tameng, fala yarfus maka janganlah, fala yurfas maka janganlah dirusak, tameng, atau fala yarfus maka jangan rusak puasanya itu. Maksudnya di bawahnya garis kecil bawah itu ada keterangannya, fala yarfus bil qaulil fahish, maka janganlah rusak bil qaulil fahisi, dengan ucapan yang jelek. Nah, jadi hadis Nabi ini puasa ini junnah, ojo dirusak dengan ucapan yang jelek. Wis ngerti puasa mah misuh asu kayak gitu, ya, misalnya begitu. Nah, ini ucapan yang tidak benar. Wala yajhul bil af'alil qabihati, dan jangan kamu berbuat bodoh dengan melakukan hal-hal yang jelek. Udah tahu poso malah dia ngelus-ngelus ayam petarung. Ini murid saya ada, kita lihat statusnya ini. Tadi ngelus-ngelus ayam ini. Pas ketemu saya, jadi pas ketemu saya ini, laku ini apa hobi kayak gitu? Iya Pak, ngono. Jangan kayak poso-poso ngelus-ngelus jago. Ya. Laku poso ora ya poso lah Pak. Nah itu ya. Makanya kalimatnya ini wala yarfus wala yarjul. Wa ini meru'un, dan jika ada seseorang qatalahu yang mau membunuhnya, ausatamahu atau mengumpatnya. Jadi kalau misalnya ada orang mau membunuh, ora jelas tahu-tahu dia kaya wong mabuk nggawa golok. Kuwi tak pateni kowe. Wah, misalnya gitu. Atau miso-miso, kita di jalan senggolan. Matamu wah ngamuk-ngamuk dia. Kalau ada orang seperti itu, fal yakul maka ndaklah ia berkata, inni shaimun, saya lagi puasa 2 kali. Mohon maaf Pak, saya ini lagi puasa. Ojo diajak berantem. Artinya yang bersangkutan ya kudu ngerti. Kalau misalnya ada orang mau membunuh, apa mau orang mau marah-marah, nah ngomong, woi poso Pak, saya ini mohon maaf saya lagi puasa. Marrota ini 2 kali. Waladi nafsi, dan demi zat yang jiwaku biadi di dalam kekuasaannya, la khulufu famis shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu itu lebih baik, lebih wangi, indallahi menurut Allah, mirrihil miski dibanding dengan baunya minyak. Nah, ya. Tapi ya bau hadis kayak gini ini bukan di dunia sekarang ini. Begitu dapat dengar hadis ini dipahami dulu, jare baunya wong poso iki jare wangi, kok baunya Pak Hamim malah tambah mabuk saya misalnya gitu. Wah, bukan begitu. Wah, itu maksudnya ya nanti ada perbedaan antara baunya orang yang berpuasa dan tidak. Jadi jangan dipahami secara tekstual gitu, Pak. Misalnya ada hadis fadilah, orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin sholat duha, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Sholat duha terus marah lancar-lancar, nyalano hadisnya, bohong itu hadis. Sholat bolak-balik tiap duha ternyata rezekiku ya seret yang ini, enggak cair-cair, malah ngomong ya ketemu lagi.
sekalian niku sing dados anggapan tiyang karena niku sing Nabi kan berarti sholat duhane tembe sholat duha secara syar'i berarti. Lagi itu. Lah iya. Sholatnya baru sebatas syariat. Hakikatnya itu belum meresat. Makanya ada hadis Nabi itu rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa ta'ab. Banyak orang yang berdiri sholat, mereka tidak mendapatkan apa-apa tapi hanya mendapatkan capek. Nah itulah hati-hati hakikat inilah para ulama-ulama ada yang mengklasifikasikan syariat dan hakikat. Nah ini harus kembali kepada kita. Nah, contohnya ya kita lihat sekarang ini Pak. Oh ngaji kok sampai puluhan tahun. Sekarang katanya 20 tahun. Tapi tidak berbanding lurus dengan perilaku korupsinya, maksiatnya. Karena apa? Ibadahnya masih sebatas syariat. Makanya kalau di NU itu kalau usia-usia udah 50, 60 itu mereka apa istilahnya pengen memahami ibadahnya secara hakiki. Jadi tingkat kehati-hatiannya dengan masuk apa itu toreko-toreko itu harapannya ke sana. Kalau misalnya ada yang menyatakan Nabi dulu nggak ada syariat hakikat torekot, ya ngapain Nabi bagi-bagi torekot kayak orang kurang kerjaan. Wong ini kan maksudnya para ulama mengklasifikasi untuk memudahkan umat di dalam memahami agama. Kalau zaman dulu iman para sahabat itu banding iman kita itu ya nggak ada apa-apanya. Sampai ada hadis imannya Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan imannya orang seluruh dunia itu nggak imbang, masih berat imannya Abu Bakar. Bayangkan aja Abdurrahman bin Auf sedekah kabeh dunyane diserahno, bayangno. Apa enak wong saiki. Karena beda level imannya. Makanya kita ini jangan terlalu alergi hasil ijtihad para ulama. Kalau di Muhammadiyah itu Quran, hadis, ijtihad. Kalau di NU Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, ijma' qiyas itu adalah hasil dari ijtihad para ulama. Nah, kalau Muhammadiyah pakai kalimat ijtihad yaitu juga dari ulama. Masalah secara kelembagaan, kalau NU itu punya ulama syuriah, kalau Muhammadiyah punya ulama majelis tarjih. Jadi kita jangan alergi karena Islam ini semakin kesini ya tantangannya semakin berat. Nah ini kan orang itu belegedek ini sunnah Nabi, sunnah dari mana? Baca satu kitab yang lain belum dibaca sudah belegedek sunnah Nabi. Ditakoni Sahih Bukhari wis mulai ngaji Sahih Bukhari wis khatam urung mbuh. Diajak ngaji ya abot ngaji ini. Hah? Jadi kata sendiri, saya dulu itu mau belajar toreko masih kecil sama kiai saya itu nggak boleh. Kamu ini sudah bertoreko. Jadi maksud saya yang sudah ta'alum seperti ini perlu kita itu harus toreko seperti makbarok wow, maksudnya segala macam itu buatan. Sebetulnya begini, larangan dan anjuran. Larangan itu artinya begini loh. Ada kalimat belum boleh itu artinya dari sisi usia itu kayaknya masih belum mampu mengarah ke sana, tujuan dari mengikuti itu. Makanya rata-rata kalau usianya sudah di atas 50, nah, itu diharapkan memang dianjurkan, bukan wajib, enggak wajib. Nah, harapannya betul-betul hakikat dari beragama itu betul-betul merasuk dalam dirinya. Makanya rata-rata 50, 55. Nah, makanya kalau ibaratnya kan gini, kalau ada salah satu ungkapan ulama kalau sudah di atas 40 itu ibarat orang berjalan itu sudah mendekati tujuan gitu loh. Sehingga
sudah mendekati tujuan. Ya namanya orang sudah mau sampai tujuan kan secara otomatis ya. Jangan sampai tinggal bentar kok malah awake dhewe. Nah, intinya begitu. Makanya rata-rata orang yang masuk dunia thariqah itu rata-rata usianya sudah ya udah uzur lah. Ibaratnya wis bau tanah gitu loh. Itu diumbah sambus kayaknya bau tanahnya wis mulai sangseng. Nah, artinya dunia itu sudah nggak dipikirkan lagi gitu loh. Misalnya anak sudah gede semua, udah berumah tangga semua, sudah tidak, artinya tinggal ngurusi perut, wis tinggal urusan mangan. Nah, mangan itu paling setengah piring wis kenceng. Nah, sepiring malah kadang-kadang mual. Nah, yang seperti itu biasanya rata-rata kepengin di dalam menjalani agama ini sudah betul-betul hakikatnya itu masuk. Makanya kalau di NU itu kitab-kitab yang apa itu isinya hakikat itu dikaji di akhir. Misalnya kayak Ihya Ulumuddin, kemudian kayak Hikam, kemudian lagi kayak Kifayatul Atqiya. Itu kalau di pesantren-pesantren dia dibacakan di akhir. Naar boyongan. Misalnya kayak kitab Hikam itu kan yang ngaji dibacakan yang terakhir-terakhir. Lalu Tambihul Ghafilin ya yang sedang yang udah 40-an. Nah, Qomi Utuhyan ya yang udah umur 40-an. Masih remaja tidak itu hidayah. Nah, pokoknya sing kayak gitu yang udah ibaratnya supaya dingkluk tenan gitu. Makanya dulu kawan saya sering ini, ngaji apa itu? Qomi Utuhyan, oh kitab dingkluk itu. Karena harapannya memang seperti itu, Pak. Berarti kamu biar belajar itu berarti ya? Udah mulai ya kapan kita mulai ya? Saya nggak apa-apa lah, saya ikut juga. Ya memang kalau sudah umur-umuran Pak Hami kayak gini nih ngajine ya bangsane Tambihul Ghafilin, kalau sing rada gede sithik ya Hikam, Kifayatul Atqiya, ya ngajinya itu. Karena itu isinya kan hakikat dalam beragama. Jadi sholatnya ora gur jengkang-jengking, tetapi hakikatnya diselami bener. Jadi pertanyaan kedua maksudnya sudah bertorekoh, wiridane kenceng tapi ngajine ora. Spiritualnya, guru spiritualnya mboten jalan. Ini pribadi. Lebih bagus. Enggak, biasanya begini. Kalau orang sudah masuk dunia thariqah itu kan tidak sebatas masuk. Di situ kan pasti ada panduannya. Misalnya amaliyah apa. Nah, salah satunya adalah yaitu tadi tolabul ilmi yang terkait dengan hakikat dalam beragama itu tadi. Misalnya ngaji Hikam, ngaji Kifayatul Atqiya. Nah, itu kita ya memang itu. Ya, kalau misalnya enggak lah terus dia hasilnya dari mana? Artinya bimbingannya hanya sebatas bimbingan dari seorang mursyid, tetapi tidak menggali dari apa yang dibimbingkan gitu loh. Seperti yang lewat saya kan beberapa kali ngadain ijazahan thariqah. Saya lepas, jadi liar. Saya pun aja susun jenengan guru thariqah. Ya kalau menurut saya gini, kalau usia kita itu memang sudah di atas 50-an lah, kayak usia kita 50-an. Ya terkait masuk dunia itu ya sifatnya diharapkan, tapi seumpama tidak masuk secara fisik ya mungkin secara personal kita ya kita ngaji-ngaji kitab itu tadi kayak Kifayatul Atqiya, kemudian kitab Hikam kita kaji. Nah, nanti dengan sendirinya nanti akan masuk ke dalam dirinya gitu loh. Jadi pemahaman agama secara hakiki itu akan ada. Akan menjelma dalam dirinya. Oh, dilanjutin sampai bawah ini, Mas. Ini. Nah. Warawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yaduk qaulu Yad'u qaulaz-zur wal amalu bihi falaisa billahi hajatun ayyad'u
Ayad'u. Ayyudu. Ayyadu. Yud'u ya. Yad'u. Yad'u. Ai Yatruku. yatruku ta'amahu wa syarabahu. Nah, terus. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rubba shaimin. Rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i Ju'u. illal ju'u. Ada bilang illal ju'u. Wa rubba Qaimin qaimin laisa lahu min siyami illa syahru. Illa syahru. illa sahru. Rawahu Ibnu Majah Wa lafzuhu wa nasa'i wa ghairuhuma. ghairuhuma. Ada ya. Warawa dan meriwayatkan Al-Bukhari Imam Bukhari an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sesungguhnya ia qala berkata qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malam yad'u barang siapa tidak mengeluarkan qaulazur ucapan bohong wal amala bihi dan perbuatan dengannya. Artinya kalau ada orang yang tidak pokoknya ngomong elek-elek disebar-sebarno diperintahno agar dilakoni ora kaya ngono falaisa maka tidak ada lillahi bagi Allah hajatun kebutuhan fi ayatu di dalam meninggalkannya. Artinya kalau ada orang menjaga lidahnya tidak mengeluarkan kalimat dusta, maka Allah itu tidak ada keinginan untuk meninggalkan. Maksudnya adalah ayat ruku. Artinya ia meninggalkan to'amahu, makannya, wasarobahu dan minumannya. Artinya rizkinya insya Allah dijamin oleh Allah. Enggak bakalan ditinggalkan. Tapi dimantepi Pak. Nah, lagi aku kuwi kayane wis sebulan iki yo ngomongku apik-apik terus misalnya. Ora pernah misuh-misuh, ora pernah marah-marah, tapi nyatane yo rezekiku seret. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang perlu dikaji. Kalau istilah orang kampus itu variabelnya banyak. Wa an Nabi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rubba shaimin banyak orang yang berpuasa laisa lahu yang tidak ada lahu baginya min siyamihi dari puasanya ilal ju'u hanya dapat lapar. Nah ini hadis hakikat ini. Kenapa hanya dapat lapar? Karena puasanya hanya puasa syariat. Ya itu tadi, sahur, buka. Jadi tidak mampu menjaga lidah dan anggota tubuhnya. Warubba qaimin dan banyak orang yang sholat. Laisa kan tidak ada lahu baginya mingkiami dari sholatnya illa syahru. Kecuali hanya capek. Makanya sholatnya ini baru sebatas sholat syariat. Hakikatnya tidak difahami. Ya kayak ini sekarang ini. Wong ngaji kok sampai puluhan tahun antri. Padahal kuotanya ditambah sama Arab. Ya ditambah. Wong umroh coba travel umroh ya sanggon go neneng. Karena saking rame ini wong umroh. Tetapi haji dan umrohnya hanya sebatas syariat. Ya syariatnya aja. Hanya dampak kehidupannya nggak jelas. Hanya berita wong korupsi kayane kok ora entek-entek. Nah, Pak. Ini rawahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal lafdu dan lafadznya lahu baginya. Wan Nasai dan diriwayatkan Imam An-Nasai wa ghairuhuma dan diriwayatkan imam selain keduanya. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan ada yang mau tanya. Niku rupa niku wazannya apa niku? Rubba
Rubah itu kan nggak beda jauh dengan huruf jer itu. Belakangnya dibacanya. Nah, huruf bukan kalimat. Yo sama dengan kayak huruf kosam itu neng imriti itu kan ada itu. Nah, rubah soimin, rubah koimin. Tapi isinya paham ya? Isinya paham. Nah, yang penting isinya paham. Nah, nanti strukturnya ya pelan-pelan. Tunggu jam 6 ya. Besok kita lanjutkan halaman yang ke-8. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.